Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan materi cost of capital atau biaya modal dan capital budgeting atau penganggaran modal. Materi ini buku referensi yang digunakan adalah Dasar-dasar Manajemen Keuangan yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba. Buku aslinya judulnya adalah Essential of Financial Management yang dikarang oleh Brigham. Seperti biasa, saya akan mulai dengan soalnya, berikutnya kemudian ada pembahasan komprehensif. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning manajemen keuangan. Dapatkan video pembahasan yang lengkap, kemudian soal dan pembahasan, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke soalnya. Berikut ini adalah nilai tercatat atau carrying amount atau book value dan nilai pasar dari struktur pendanaan atau struktur permodalan capital structure PT Amanah Sejahtera per 31 Desember 2020. Komponen struktur pendanaannya ada dua. Pertama adalah utang jangka panjang dan saham biasa. Nilai tercatatnya dalam jutaan rupiah atau book value-nya, dan ini adalah nilai pasarnya dalam jutaan rupiahnya ya. Jadi nilai tercatat utang jangka panjang adalah 400 miliar, sedangkan saham biasa 600 miliar, sehingga totalnya nilai tercatat atau carrying amount atau book value adalah 1 miliar rupiah. 1 triliun rupiah, sorry. Sedangkan nilai pasar dari utang jangka panjang adalah 455 miliar rupiah dan saham biasanya nilai pasarnya 845 miliar rupiah, sehingga nilai pasar dari utang jangka panjang dan saham biasa totalnya adalah 1,3 triliun. Utang jangka panjang diterbitkan pada nilai nominalnya dan memiliki tingkat kupon bunga sebesar 12%. Suku bunga untuk sekuritas bebas resiko atau risk-free rate adalah 6%. Tingkat imbal hasil pasar atau market return adalah 15%. Beta saham PT Amanah Sejahtera adalah 0,8 dan tarif pajak penghasilan perusahaan adalah 22%. Pertanyaannya adalah, berapakah internal rate of return atau IRR minimum yang harus dimiliki sebuah proyek jangka panjang agar dapat dilaksanakan? Jadi berapakah IRR dari proyek ini agar sebuah proyek agar dapat diterima oleh PT Amanah Sejahtera. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dengan mencari atau menghitung biaya utang dan biaya ekuitas. Jadi cost of debt dan cost of equity. Biaya utang atau cost of debt itu diperoleh dengan cara mengkalikan yield to maturity kali 1 minus tarif pajak. Kita tidak diberikan data tentang berapakah yield to maturity dari utang jangka panjang perusahaan. Tetapi kita dapatkan utang jangka panjangnya ketika diterbitkan, itu diterbitkan atas nilai nominal. Nilai nominal berarti tidak diskon atau premium, sehingga kupon bunganya adalah yield to maturity dikali 1 minus tarif pajak. Dari soal kita dapatkan kupon bunganya 12%, kita kalikan 1 minus tarif pajak badan atau perusahaan adalah 22%. Maka biaya utang atau cost of debt-nya adalah 9,36%. Berikutnya, kita mencari biaya ekuitas atau cost of equity. Kita menggunakan metode Capital Asset Pricing Model. Nah, dengan CAPM, biaya ekuitas adalah tingkat suku bunga bebas risiko atau risk-free ditambah beta dari saham perusahaan dikali return market, imbal hasil pasar kurangi risk-free atau imbal hasil bebas risiko. Dari soal kita dapatkan tingkat imbal hasil bebas risiko adalah 6%, kemudian beta perusahaan 0,8, imbal hasil pasar 15%, dikurangi risk-free 6%. Maka cost of equity-nya itu adalah 13,2%. Oke.
Berikutnya kita menghitung bobot dari utang dan ekuitas atau weight dari debt dan weight dari ekuitas. Kita mulai dari bobot utang. Bobot utang atau weight dari debt adalah nilai pasar utang. Nah, ingat di soal diberikan nilai buku dan nilai pasar. Kita gunakan nilai pasar. Kecuali tidak ada nilai pasar, kita bisa gunakan nilai buku. Jadi kalau ada nilai pasarnya, kita pakai nilai pasar. Nilai pasar utang dibagi nilai pasar utang ditambah nilai pasar ekuitas. Nilai pasar utang itu adalah 455 miliar atau dalam jutaan dibagi 455 miliar ditambah 845 miliar rupiah nilai pasar ekuitas. Maka bobot dari debt adalah 0,35. Berikutnya kita menghitung bobot dari ekuitas. Berarti nilai pasar ekuitas dibagi nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas. 845 miliar dibagi 455 miliar ditambah 845 miliar rupiah dapat 0,5. Nah, karena struktur permodalan perusahaan hanya utang jangka panjang dan ekuitas, maka weight dari debt, bobot dari utang, ditambah weight dari equity itu harus sama dengan 1,0. Nah, weight of debt tadi 0,35, sedangkan weight of equity-nya ini 0,65, maka kita dapatkan sama dengan 1. Ya. Oke. Selanjutnya, kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Formulanya adalah nilai pasar utang dibagi dengan nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas. Ini adalah weight dari debt. Dikali biaya utang, cost of debt, kali 1 minus tarif pajak. Ditambah, ini nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas. Ini adalah weight dari ekuitas. Dikali dengan biaya ekuitas. Jadi, weighted average cost of capital adalah bobot dari utang dikali biaya utang kali 1 minus tarif pajak, ditambah bobot dari ekuitas kali biaya ekuitas. WACC perusahaan PT Amanah Sejahtera, ini weight of debt 0,35, biaya 9,36% ini sudah cost of debt setelah pajak ya. Jadi ini sudah biaya utang kali 1 minus tarif pajak. Lihat jawaban slide sebelumnya. Kemudian weight equity-nya 0,65, biaya ekuitas 13,2%. Maka WACC-nya adalah 3,28% ditambah 8,58%, sehingga WACC atau weighted average cost of capital PT Amanah Sejahtera adalah 11,86%. Nah, sebuah proyek jangka panjang yang akan diterima oleh PT Amanah Sejahtera adalah kalau internal rate of return dari proyek tersebut harus lebih besar daripada weighted average cost of capital PT Amanah Sejahtera. Kita sudah hitung tadi, weighted average-nya adalah 11,86. Jadi sebuah proyek agar dapat diterima harus memiliki internal rate of return-nya lebih besar daripada 11,86%. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait soal dan pembahasan cost of capital dan penganggaran modal. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning lainnya, video-video pembelajaran lainnya, dan soal pembahasan komprehensif serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.